Halo sahabat quality, bertemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan dan membahas lebih detail video saya sebelumnya terkait poin penting apa saja dan yang harus dilakukan organisasi dalam pembentukan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Bagi teman-teman yang belum menonton part 2-nya tentang operasi atau operasional dalam ISO 9001-2015, bisa klik link di caption di bawah ini. Jika di video sebelumnya kita membahas tahap operasional, kali ini kita akan membahas poin penting pada tahap pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Seringkali kita menjalankan sebuah organisasi tanpa pernah mengukur hasilnya. Kita bekerja setiap hari membuat produk, melayani pelanggan, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apakah kita sudah berhasil atau belum. Disinilah ISO mengajarkan prinsip besar kepada kita bahwa apa yang tidak diukur maka tidak bisa dikendalikan, dan apa yang tidak bisa dikendalikan tidak bisa ditingkatkan. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tuntas mengenai poin penting pada tahap pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Dalam tahap ini, memastikan bahwa sistem manajemen mutu tidak berjalan dalam kegelapan, tapi dipandu oleh data, fakta, dan evaluasi yang objektif. Poin pertama adalah pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Organisasi harus tahu apa yang perlu diukur, bagaimana pengukurannya, kapan akan diukur, dan bagaimana menganalisis hasilnya. Artinya adalah organisasi harus menetapkan, yang pertama adalah apa yang harus dipantau dan diukur, seperti proses, produk, kinerja itu sendiri. Yang kedua adalah metode pengukuran yang digunakan. Lalu yang ketiga, waktu dan frekuensi pengukuran. Lalu yang keempat, siapa yang bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah bagaimana data dianalisis dan dievaluasi. Saya akan coba berikan contohnya. Contoh yang pertama adalah tingkat kepuasan pelanggan. Contoh pengukuran yang kedua adalah presentasi produk atau layanan cacat, ketepatan waktu pengiriman ataupun penyerahan, dan juga efektivitas proses internal. Karena data bukan hanya angka, data adalah cermin yang jujur tentang kinerja kita. Selanjutnya adalah fokus kepada kepuasan pelanggan. ISO menekankan bahwa organisasi harus memantau persepsi pelanggan. Bukan hanya bertanya apakah kita sudah bekerja, tetapi pertanyaannya adalah apakah pelanggan merasa puas. Sesuai dengan definisi dasar dari mutu adalah dapat memenuhi keinginan pelanggan. Metodenya bisa berbagai cara. Antara lain, yang ke satu bisa melakukan survei kepuasan pelanggan. Yang keduanya, feedback dari pelanggan, baik itu komplain maupun pujian. Yang ketiga adalah retensi pelanggan, atau dengan kata lain, seberapa banyak pelanggan kita yang tetap setia dan tidak berpindah ke kompetitor. Karena pada akhirnya, definisi mutu yang paling penting adalah definisi dari pelanggan. Selanjutnya, internal audit. Internal audit bukan alat pencari kesalahan personal, tetapi alat menemukan peluang perbaikan dan peningkatan sistem. Dalam tahap ini, organisasi harus melakukan internal audit, yaitu secara berkala, memastikan auditor memenuhi kompetensinya, objektif, dan juga independen. Yang selanjutnya, melakukan audit kesesuaian terhadap persyaratan yang diadopsi oleh organisasi, dan juga melakukan audit kinerja yang relevan dengan persyaratan sistem manajemen mutu. Yang terakhir, hasil audit harus didokumentasikan, dikomunikasikan, dan ditindaklanjuti. Karena audit tanpa tindak lanjut hanyalah formalitas. Audit yang baik tidak membuat orang takut, tetapi membuat sistem menjadi lebih kuat. Selanjutnya adalah tinjauan manajemen. Jika audit adalah mata sistem, maka tinjauan manajemen adalah otaknya. Yang dimana organisasi harus meninjau sistem manajemen mutu secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap sesuai, memadai, efektif, selaras dengan arah strategi organisasi. Lalu, apa saja yang harus dibahas dalam agenda tinjauan manajemen? Yang pertama adalah hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Yang kedua adalah perubahan terhadap isu, baik itu internal dan atau isu eksternal. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, hasil dari survei kepuasan pelanggan. Yang keempat,
kinerja proses dan produk. Yang kelima, status terbaru dari tindakan perbaikan. Yang keenam, risiko dan peluang termasuk efektivitas tindakan untuk mengatasi risiko peluang tersebut. Yang ketujuh adalah hasil audit. Yang kedelapan, peluang peningkatan dan output dari tinjauan manajemen harus berupa, yang pertama adalah keputusan strategis, yang kedua adalah arah perbaikan, yang ketiga adalah kebutuhan sumber daya, yang keempat peluang untuk peningkatan sistem. Seringkali organisasi menghabiskan waktu rapat untuk membahas input dan sedikit waktu untuk membahas output. Sedikit saran dari kami, Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode pembatasan durasi waktu dalam penyampaian input. Sehingga dalam membahas output, organisasi memiliki waktu yang sangat cukup karena tinjauan manajemen bukan sekedar rapat, ini adalah momen refleksi strategis. Apakah sistem kita benar-benar membawa organisasi ke arah yang lebih baik? Tahap ini, ISO mengajarkan kita bahwa mutu bukan sekedar bekerja dengan baik, tetapi mengetahui seberapa baik kita bekerja. Kita tidak menebak, namun kita mengukur. Kita tidak berasumsi, namun kita menganalisis. Dan juga kita tidak berjalan tanpa arah, namun kita mengevaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tahap perbaikan dan peningkatan. Penasaran? Kita akan bahas di video selanjutnya. Salam kualitas.